Oke, eh, sudah terlihat? Sudah Pak. Ya, sudah terlihat ya. Baik ya, kita akan mulai. Sebelumnya ya tentu perkenalkan ya, saya Teddy Yudhistira begitu yang akan Recording in progress. mendampingi adik-adik semua begitu ya di setengah semester awal begitu ya. Kurang lebih di berapa kali pertemuan ya, 12 kali pertemuan begitu ya. Jadi kurang lebih di sekitar kalau kita hitung misalnya dari setiap minggu 2 pertemuan begitu ya, maka kita akan selesai di 6 minggu begitu ya, seperti itu, atau 1,5 bulan totalnya. Nanti setelah bagian awal, bagian saya nanti akan dilanjutkan dengan Bu Resti dan Pak Pati begitu ya di Umpati seperti itu. Nah, tentunya selama dengan saya kuliahnya online begitu ya, karena tentu belum memungkinkan begitu kalau kami dosen-dosen ITB harus ke sana pada saat ini begitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya ya ada kesempatan gitu, nanti kita akan lihat ke depannya seperti itu. Oke ya, ya ini kuliah awal ya, kuliah pertama, maka ya isinya tentu pendahuluan seperti itu. Maksudnya untuk memberikan motivasi begitu ya untuk adik-adik semua supaya ke depannya lebih semangat belajarnya begitu ya, tentang kuliah ini seperti itu. Oke, nah seperti diketahui juga pengampunya di sini ada 3 orang ya, Bu Resti ya. Ada saya sendiri, nanti ada Pak Pati dan juga ada Bu Resti seperti itu. Nah kalau tahun kemarin kalau tidak salah ditambah 4 orang, Pak Samsul ya kalau tidak salah ya, Pak Samsul. Mungkin karena Pak Samsul ada tugas di kuliah lain ya. Sekarang kita mau studi lanjut Pak, jadi. Oh, apalagi ya? Oh iya, Pak Samsul mau di mana jadinya, di UGM Bu ya jadinya ya? Kalau tidak salah di Brawijaya Pak. Oh, di Brawijaya ya. Jadi Pak Samsul biasanya berempat kami begitu ya, karena Pak Samsul ada kesibukan lain atau sekolah begitu, maka sekarang kita bertiga gitu ya. Baik, ya untuk perkenalan saya ke adik-adik semua ya, nanti sambil jalan saja ya, sambil jalan begitu, saya tidak akan mengabsen dulu begitu ya, nanti sambil jalan saja. Nah, di pertemuan pertama ini ya kita batasi begitu terkait dengan tujuan perkuliahan begitu ya. Tadi ini dimaksudkan untuk menumbuhkan begitu ya, bahwa kuliah ini begitu walaupun terkesan ini banyak teorinya, tentunya kalau kita bicara gelombang kan tentu aspek-aspek teori fisikanya begitu kan, kemudian rumus-rumus yang dinyatakan oleh simbol-simbol matematis itu akan sangat dominan begitu ya. Tetapi saya akan menjelaskan begitu kenapa kuliah ini penting ya untuk seorang mahasiswa geofisika begitu ya, seperti itu. Karena barangkali ada yang bertanya, loh ini kan saya mau belajar bumi, mau belajar batuan begitu ya, kok kenapa belajar fisika lagi gitu kan, seperti itu ya. Barangkali ada pertanyaan seperti itu, maka di sini kita akan bahas ya di awal seperti itu. Oke, kemudian yang kedua nanti kita akan bicara terkait dengan definisi dan klasifikasi gelombang begitu ya. Nah kalau kita lihat begitu, kalau kita rasanya topik ini bukan pertama kali lah begitu ya adik-adik semua mendapatkan kuliah ini gitu kan. Mungkin di kuliah tahun pertama rasanya di fisika dasar begitu ya. Satu bahkan ini sudah dibahas ya teori tentang gelombang seperti itu. Nah, sekarang juga diulang lagi begitu ya, atau dibahas lagi dengan mengkaitkan apa sih kenapa kita perlu belajar gelombang, apa kaitannya dengan geofisika begitu ya. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa secara topik begitu, ada beberapa pengulangan begitu ya, dan juga beberapa pendalaman begitu ya terkait dengan kuliah gelombang ini seperti itu.
Nah, kemudian nanti kita lihat ya di bagian ketiga begitu yang terkait dengan aplikasi yang apa yang kita gunakan begitu ya, baik teori gelombang dalam eksplorasi geofisika menggunakan gelombang mekanik begitu kan, maupun yang terkait dengan gelombang elektromagnetik seperti itu ya. Oke, nah ini tujuan perkuliahannya ya supaya apa dipahami bersama begitu ya. Jadi kuliah ini dirancang sedemikian rupa begitu ya untuk memberikan pengetahuan dasar atau mungkin karena ini pernah diperoleh di kuliah-kuliah yang lain gitu ya, di kuliah-kuliah fisika, maka mungkin lebih ke penguatan lah gitu ya, teori tentang gelombang seperti itu. Nanti akan dibagi dua, di sini ada gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik begitu. Nah, kenapa ini diperlukan begitu ya? Dua tipe gelombang ini diperlukan karena ini akan terkait dengan kuliah-kuliah selanjutnya. Ya, akan terkait dengan kuliah-kuliah selanjutnya begitu yang lebih ke arah metode-metode geofisika seperti itu. Oke ya. Nanti ya kalau aplikasinya baik nanti bisa dikaitkan dengan eksplorasi sumber daya alam begitu ya. Seperti bagaimana kita mengeksplorasi sumber daya migas ya, tambang begitu, geotermal dan lain-lainnya begitu ya. Juga tidak terbatas di aspek sumber daya alam begitu ya, migas misalnya seperti itu, tapi juga ilmu geofisika gitu secara umum, terutama juga yang menggunakan konsep-konsep gelombang juga bisa digunakan untuk studi atau ke arah kebencanaan ya, misalnya ya kegempaan seperti itu. Nah, selain itu juga bisa diaplikasikan ke aspek-aspek lingkungan ya, dan tentu hal-hal lainnya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kenapa kita belajar gelombang? Karena kita akan menggunakan metode-metode geofisika untuk keperluan eksplorasi, kemudian untuk kebencanaan, untuk masalah lingkungan yang menggunakan konsep gelombang seperti itu ya. Karena seperti yang mungkin sudah diketahui ya bahwa kita tipikal keilmuannya agak berbeda dengan yang dari geologi begitu ya. Kalau geologi itu dari survei lapangan, mengambil sampel begitu ya. Kemudian sampelnya dianalisis seperti itu. Sementara seorang geofisikawan begitu ya, nanti adik-adik akan lulus sebagai seorang geofisikawan begitu. Nah, kita menggunakan metode yang indirect ya, dia tidak langsung berkaitan dengan batuannya ya, dengan objeknya seperti itu. Walaupun tentu ya pada beberapa aspek juga kita juga tentu ada analisis batuannya ya. Oke ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami tujuan dari kuliah ini begitu, karena harapannya dengan tahu tujuan kuliah ya diharapkan semangatnya lebih besar begitu ya, daripada dulu waktu saya belajar gelombang, waktu kan yang mengajar adalah dosen-dosen fisika. Ya mungkin dosen-dosen fisika tidak terlalu aware begitu ya dengan apa sih ini aplikasi teori gelombang fisika di ilmu kebumian seperti itu. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian ya kita awali dengan pertanyaan ini ya, walaupun tentu ini lagi-lagi bukan hal yang baru begitu ya, tapi karena ini pertemuan pertama, selalu pertanyaannya adalah terkait dengan topik utama yang kita bahas. Kita membahas gelombang, maka pertanyaannya adalah apa itu gelombang gitu ya. Nah, ada yang mau jawab apa itu gelombang barangkali? Tidak ada. Kalau tidak ada ya tentu definisi formalnya seperti ini begitu ya, seperti kita lihat di sini. Jadi gelombang adalah mekanisme atau proses penjalanan suatu bentuk gangguan ya, kalau dalam kita sebut gangguan sebagai distorsi begitu ya. Ini yang berawal dari suatu lokasi sumber
ya, sumber gelombang, maksudnya ke lokasi-lokasi di sekitarnya, begitu ya. Jadi ada penjalaran gangguan tadi seperti itu. Oke, dan selama perambatannya, gelombang itu mentransfer energi ya, tanpa terjadinya transfer materi. Jadi si materinya tidak ikut bergerak begitu ya. Jadi materinya hanya di posisi itu berosilasi begitu, tetapi energinya kemudian yang menjalar. Nah, mungkin sebagai contoh realnya ya, kita lihat begitu, ini ada di permukaan sungai begitu ya. Nah, tadi dikatakan di sini bahwa bahwa gelombang ini adalah penjalaran bentuk gangguan yang bersumber dari suatu lokasi sumber seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat pada kasus ini yang dimaksud dengan sumber yang mana nih? Ya. Ada yang tahu yang mana sumber ininya, sumber gelombangnya? Gelombang yang di tengah-tengah. Yang di mana, Wahyu? Yang di tengah-tengah itu ya? Ini ya? Iya, Pak. Ya kan ya, kalau kita lihat begitu maka adanya fenomena penjelaran gelombang air ini begitu ya, dimulai dari posisi ini ya. Ya kan? Dari posisi ini nih. Kalau kita lihat di sini ya, bermula dari sini kan ya. Kemudian dia menyebar begitu ya ke segala arah begitu. Kalau kita gambarkan misalnya lingkaran-lingkaran ini ya, kita gambarkan lingkaran-lingkaran ini mungkin lebih jelas pakai warna kuning kali ya. Ya, ini kita ganti warna kuning ya. Kalau malah makin nggak jelas nih. Ya, nah kalau kita lihat begitu ya, dari titik tersebut, titik sumber kita sebut sebagai titik sumber gelombang begitu ya. Kemudian kita melihat adanya perambatan gelombang ke segala arah begitu ya, dan seterusnya seperti yang bisa kita lihat di gambar ini gitu. Atau kalau kita gambarkan panah penjalarannya begitu ya, arah vektor penjalarannya, maka kita bisa lihat ini vektornya ke segala arah seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, kasus ini juga nanti akan persis sama dengan salah satu topik yang dibahas, salah satu metodologi yang dibahas di geofisika, yaitu metode seismik begitu ya. Metode seismik juga seperti itu gitu ya. Jadi kita menjalarkan gelombang seismik ya dari suatu lokasi di mana kita membuat gangguan terhadap tanah begitu ya, menggunakan berbagai macam sumber begitu. Kemudian nanti gangguan itu akan merambat ke dalam interior bumi begitu kan. Nanti dia akan berinteraksi dengan interior yang ada di bawah permukaan bumi seperti itu, dan nanti akan ada gelombang yang dipantulkan lagi ya, akibat dari interaksi itu gitu kan, akan ada gelombang yang dipantulkan lagi ke permukaan, kemudian kita tangkap gitu ya, hasil interaksi itu atau gelombang sekundernya nanti kita tangkap seperti itu. Oke ya, jadi ini yang harus dipahami bahwa gelombang itu berawal dari suatu sumber begitu ya, sumber gangguan, kemudian dia merambatkan energi ya, ingat yang dirambatkan energi bukan materinya, bukan ya, jadi bukan transfer materinya seperti itu. Nanti akan kita akan tegas di slide selanjutnya seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya kan, kalau kita lihat ini ada yang konser begitu ya. Nah, ya, ini ada suatu event gitu kan, konser musik begitu ya. Nah, di sini yang terlibat gelombang-gelombang apa saja coba? Kalau kita lihat di sini. Ya. Gelombang cahaya dan suara, Pak. Gelombang cahaya, oke, good ya. Biar saya tulis ya supaya ini. Ya, jadi yang terlihat atau yang ada di gambar tersebut ada gelombang cahaya, apalagi Wahyu? Satu lagi? Gelombang suara, suara ya, seperti itu.
Oke ya, jadi paling tidak begitu ya. Ini ada, kita lihat ya, ada lighting di sini kan, ya itu adalah cahaya. Ya, cahaya adalah salah satu fenomena gelombang, gitu. Seperti suara kemudian dari apa, dari penyanyinya begitu kan, kita bisa mendengar suara begitu ya. Yaitu karena ada perambatan gelombang suara seperti itu. Ya, apa yang membedakan kedua gelombang ini? Ada yang tahu? Apa yang membedakan dua gelombang cahaya dengan suara, bedanya apa? Ya, oke. Jadi gelombang cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik, begitu ya, seperti itu. Sementara gelombang suara itu adalah gelombang mekanik, begitu ya, seperti itu. Oke, nanti kita akan lihat ke dua jenis gelombang ini seperti itu. Dan dua-duanya digunakan ya di geofisika. Jadi gelombang mekanik digunakan, kemudian gelombang elektromagnetik juga digunakan ya dalam eksplorasi geofisika seperti itu. Oke, kita next. Nah, ya, tadi sudah dibahas di awal, ada gelombang cahaya, ada gelombang suara begitu kan, dua-duanya punya sifat yang berbeda begitu. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi dari gelombang begitu ya. Ini juga rasanya bukan pertama kali begitu ya melihat skema ini. Jadi yang pertama kita ada gelombang mekanik begitu ya. Ada gelombang mekanik, di sini disebutkan medium required ya. Jadi supaya gelombang mekanik ini bisa menjalar, maka dia memerlukan medium seperti itu. Contohnya apa? Tadi ya yang ada di sungai begitu, mediumnya adalah air begitu ya. Kemudian akibat dari gangguan pada satu titik di permukaan air, kemudian dia merambat di dalam medium air tersebut, begitu ya, seperti itu. Oke, kemudian tadi yang di gambar sebelumnya juga ada gelombang suara, begitu ya. Gelombang suara juga termasuk gelombang mekanik ya. Kenapa? Ya tentu dia memerlukan medium. Oke, tadi kalau gelombang air tadi dia mediumnya air, kalau gelombang suara mediumnya apa tadi nih? Udara, Pak. Apa, Wahyu? Udara ya? Ya, Ya, Pak. udara ya. Jadi partikel dari sumber suaranya di mana? Di mic begitu ya, di mic atau masuk ke speaker begitu ya. Seperti itu. Kemudian speaker dia ada getaran ya di speaker tadi begitu, sama dengan kayak kita melemparkan batu tadi di sungai. Nah, suara tadi adalah dia sangat mengganggu partikel-partikel udara begitu ya, sehingga dia berosilasi partikel udaranya ya. Kemudian itu yang kemudian merambatkan energi gelombang dari sumber suara tadi, seperti itu ya. Nah, di sisi lain gitu ya, selain gelombang mekanik ada juga yang gelombang non mekanik ya. Oke, kita sebut saja ini sebagai gelombang elektromagnetik begitu ya, salah satunya ya, atau kita sebut gelombang elektromagnetik lah gitu ya, yang tidak memerlukan medium seperti itu. Seperti tadi cahaya begitu ya, cahaya tidak memerlukan medium ya. Jadi dia bisa menjalar walaupun mediumnya di ruang hampa seperti itu. Oke ya, salah satunya adalah gelombang elektromagnetik, contohnya adalah gelombang cahaya visual seperti kayak tadi itu. Ya. Nah, untuk orang-orang fisika yang belajar fisika murni begitu kan, selain dua jenis ini, jadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik begitu, mereka juga punya istilahnya gelombang materi gitu ya. Jadi tapi ini di luar bahasan geofisika begitu ya. Jadi orang-orang fisika murni begitu, mereka juga belajar gelombang materi seperti itu. Ya, ini kita sebut sebagai dualisme ya, gelombang dan materi seperti itu ya. Ya, ini
Ya, jadi kadang-kadang kita melihat suatu fenomena seperti gelombang begitu karena ada ciri-cirinya seperti itu, tapi juga di satu sisi begitu kan, misalnya karena dia punya frekuensi, ya, tetapi di satu sisi dia juga berperilaku seperti materi begitu ya, karena dia punya momentum seperti itu. Tapi ini biarlah yang bahasan yang ruwet-ruwet ini biar bagiannya orang fisika begitu ya, kita akan mengkhususkan ke gelombang mekanik begitu ya. Jadi gelombang yang memerlukan medium dan gelombang elektromagnetik begitu ya, di mana perambatannya dia tidak memerlukan medium seperti itu. Oke. Nah, gelombang mekanik begitu ya, di sini kita lihat misalnya kita ambillah cabang gelombang mekanik juga bisa dibagi-bagi ke dalam beberapa tipe gelombang seperti itu ya. Di sini ada transverse wave atau gelombang transversal begitu ya. Ini kalau diterjemahkan sebagai gelombang transversal, definisinya apa transversal? Ya, di sini ada gelombang longitudinal. Ada yang masih ingat bedanya transversal dan longitudinal dilihat dari apanya nih? Kalau gelombang transversal begitu ya, arah dari osilasi dari materi partikelnya, dia tegak lurus terhadap arah penjalaran gelombang seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya ini bisa terbayang nggak, misalnya ini gelombang menjalar ke arah sini begitu ya, seperti itu. Ini arah gelombang ya, ini arah gelombang. Kemudian gerak partikelnya ya, artinya medium di sepanjang gelombang itu menjalar, dia justru arahnya ke sini gitu ya, ke tegak lurus dengan arah penjalan gelombangnya seperti itu. Nah, sementara untuk gelombang longitudinal begitu ya, gelombang longitudinal kalau ini adalah arah gelombangnya ke sini, maka gerak partikelnya dia sejajar dengan arah pergerakan gelombang. Oke. Ya, ini definisi dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jadi dilihat dari kemana arah gelombang itu menjalar begitu kan, seperti itu. Kemudian kemana gerak partikel itu berosilasi seperti itu. Bisa dipahami sejauh ini? Atau ada yang kesulitan menangkap definisi ini? Boleh angkat tangan ya kalau misalnya belum paham begitu ya. Oke, paham ya? Jadi dilihat dari situ. Mungkin barangkali ada yang bisa memberikan contohnya apa ya? Gelombang transversal misalnya yang paling mudah apa? Ada gelombang cahaya, Pak? Gelombang cahaya transversal oke ya, good. Tapi ya oke ya, tapi walaupun ini kita sekarang dalam lingkup gelombang mekanik ya, tetapi gelombang elektromagnetik begitu ya secara umum bahwa dia juga nanti akan punya komponen yang saling transversal seperti itu. Good ya, tapi itu sudah cukup jauh sebetulnya. Oke. Gelombang apa lagi yang kira-kira lebih ini? Itu betul ya tadi ya? Ya, Kalau Wahyu. yang mekanik itu tentunya itu kita bisa gerakan tali kok. Oke, Ke atas gelombang ke bawah. tali ya. Ya Pak. Oke, good ya, gelombang tali ya yang salah satu contoh yang di gelombang mekanik begitu, gelombang tali. Kenapa gelombang tali ya? Nanti kita akan lihat begitu. Kalau misalnya ini tali begitu ya, ini tali gitu kan. Kemudian kita gambarkan gitu. Ini adalah partikel-partikel di sepanjang tali itu begitu ya. Kita bisa bayangkan seperti ini. Ya, misalnya kalau kita ganggu begitu di sini begitu ya, maka suatu saat nanti partikelnya dia akan bergerak ke sini begitu kan, akan bergerak ke sini gitu ya, tapi dia akan punya pola ini nggak terlalu bagus gambarnya ya, saya harus hapus dulu ya, saya hapus dulu biar si ya.
ya. Jadi suatu saat dia akan punya pola misalnya ya seperti ini. Dia bisa tetap di sini, dia ke sini, ya ini ke sini gitu. Ini ke sini, ini ke sini, ya. Tetap di sini, misalnya ini di sini, ini di sini, ini naik seperti itu. Nah, kita lihat ya, kalau kita kasih warna merah begitu ya, seperti itu. Maka partikelnya, partikel yang di posisi 1 gitu ya, posisi 3, di posisi 5 ya, 6, ini posisi 7, ini posisi 9 begitu ya. Dia akan berosilasi ya, berpindah tempat begitu. Jadi dia berosilasi ke atas ke bawah seperti itu ya. Tetapi si gelombangnya sendiri dia merambat ke arah sini seperti itu. Ya, jadi ini tegak lurus, disebut sebagai transversal. Nah, ini berbeda dengan gelombang longitudinal begitu ya, di mana arah gerak partikelnya itu akan sejajar seperti itu ya. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Oke, ya. Itu terkait dengan transversal wave atau gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, sekarang ada lagi cabang yang lain ya di klasifikasi gelombang, yaitu standing wave ya. Standing wave dan progressive wave ya. Progressive wave. Standing wave ini diterjemahkan sebagai gelombang berdiri begitu ya. Itu terjemahan bahasa Indonesianya. Walaupun mungkin terdengar aneh begitu ya. Ya, tapi itu adalah terjemahan terbaik rasanya. Standing wave, gelombang berdiri. Sementara progressive wave, apa itu? Ada yang tahu? Berjalan, Pak. Gelombang Berjalan. Berjalan ya, seperti itu. Yang satu berdiri, yang satu berjalan gitu ya. Ya, walaupun mungkin terjemahannya tadi ya terkesan ini begitu ya. Tapi ya ini adalah terjemahan terbaik ya. Seperti itu. Ada yang tahu gelombang berdiri seperti apa? Gelombang berjalan seperti apa? Ya, tadi yang apa? Ya, silakan, Dita. Kalau menurut saya itu kalau yang gelombang berjalan itu merambat dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus kalau gelombang yang berdiri itu Pak, itu tampak diam-diam saja gitu Pak. Oke, good ya, memang ya seperti itu ya. Nanti secara visualnya nanti memang harus secara visual ya. Kalau secara visual memang seperti itu, betul. Ya, tadi apa yang kita bahas nanti di gelombang transversal dan gelombang longitudinal itu adalah masuk progressive wave gitu kan. Karena ada pergerakan dari energinya tadi seperti itu. Nah, sementara standing wave gitu ya, dia tidak terdapat pergerakan yang namanya juga gelombang berdiri seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya kalau kita mengayunkan tali begitu ya, kayak kita mengayunkan tali seperti itu. Misalnya kita megang tali di sini begitu ya, seperti itu. Maka kita akan melihat, kita bisa membuat gelombang berdiri itu sehingga tidak ada visual bahwa dia bergerak menjalar lah seperti itu begitu ya. Sebagai contoh misalnya kita bisa membuat bahwa tali itu hanya bergerak ke atas ke bawah seperti ini ya, dengan cara dengan mengayunkan dua ujung gitu kan. Kalau kita main tali, kalau nggak tahu nih mungkin kalau generasi sekarang nggak ada lagi ya yang main tali seperti itu ya. Kalau waktu zaman saya, mungkin zaman Bu Resti begitu, kita masih main sapintrong istilahnya itu begitu ya. Jadi kalau ujungnya kita pegang seperti itu, kita bisa membuat gelombang berdiri seperti itu, ya seperti itu. Jadi seakan-akan tidak ada pergerakan penjalaran gelombang seperti yang tadi kita bahas seperti itu. Ya, nanti kita akan lebih detail membahas tentang ini, ya seperti itu. Oke, jadi ya ada istilah gelombang transversal, gelombang longitudinal, ada gelombang berdiri, ada gelombang yang progresif begitu kan, atau gelombang berjalan. Nah, semuanya ini dilihat dari bagaimana gerak partikel begitu ya, dan juga keseluruhan gerak gelombangnya ya, pembagian atau klasifikasi gelombang ini. Gelombang elektromagnetik ya nanti kita akan lihat ya di ujung topik atau topik kuliah hari ini. Nah, ini sebagai contoh ya.
Sebagai contoh misalnya ini ada sumber suara begitu ya, loudspeaker atau speaker di sini kan, seperti itu. Nanti membran yang ada di sini dia akan bergetar begitu ya. Dia akan bergetar mungkin karena ada arus listrik di sini begitu yang masuk ke loudspeaker seperti itu ya. Sini ada magnetnya, seperti itu nanti akan menyebabkan si membran dari loudspeaker itu bergetar seperti itu. Nah, getaran tadi bisa dibayangkan sama dengan ketika kita melemparkan batu tadi ke dalam permukaan sungai seperti itu gitu, sehingga medium yang ada di sekitarnya dia akan terganggu seperti itu ya. Mediumnya akan terganggu, kemudian dari posisi diam, dari posisi timbangnya, maka dia akan bergerak begitu ya, seperti itu. Sebagai contoh misalnya kalau kita lihat medium, salah satu medium ini misalnya kan ya, ini adalah molekul udara begitu ya. Molekul udara di sini ya, dia akan bergerak ke kiri ke kanan ya, karena tertekan gitu ya. Ada pressure seperti itu. Oke. Ya, jadi akan ada vibrasi atau getaran dari setiap molekul udaranya. Oke. Ya. Karena dia semua dia bergerak, maka akan ada kondisi di mana pergerakannya itu saling berdekatan ya. Jadi antar molekul ke molekul lainnya saling berdekatan. Ini digambarkan oleh warna biru yang tua seperti ini. Ini menunjukkan bahwa dia saling mendekat gitu kan, atau disebut sebagai kompresi begitu, saling mengkompres gitu, saling menekan. Ada kondisi di mana partikel saling menjauh seperti itu. Ini digambarkan oleh yang warna putih seperti ini. Artinya partikel saling menjauh seperti itu ya. Nah, nanti dia akan merambatkan energi gelombang seperti itu, kemudian nyampe di sensor kita ya, di sensor itu telinga kita seperti itu. Oke, nanti di sini juga akan diolah lagi ya sinyal yang masuk itu oleh sistem saraf yang ada di kita, sehingga kita bisa membedakan misalnya bunyi, membedakan suara begitu kan, membedakan intonasi ya, tergantung dari frekuensinya. Kemudian kita bisa secara keseluruhan kita bisa mengambil informasi yang disampaikan oleh suara tersebut seperti itu ya. Dan rasanya ini juga bukan hal yang baru ya, melihat gambar ini. Mungkin waktu kita di SMA juga sudah melihat gambar seperti ini. Tetapi gambar yang simpel ini pun masih berlaku waktu kita belajar masalah misalnya tadi ya, gelombang gempa atau gelombang seismik begitu kan. Gelombang seismik juga secara mekanismenya itu terjadi atau bisa dijelaskan dengan proses yang simple seperti ini begitu kan. Cuman ya sumber suaranya sumber gelombangnya ya bukan lagi loudspeaker, tapi misalnya ada pergerakan lempeng begitu ya. Ada pergerakan lempeng karena dia bersifat elastik begitu ya. Pada suatu saat dia akan lempeng itu tidak bisa lagi menahan energinya, maka dia akan break begitu kan, akan terjadi pergerakan begitu ya, seperti itu, akan sliding seperti itu. Nah, ketika dia sliding dia akan memancarkan gelombang elastik ya, seperti itu, yang tersimpan akibat dari misalnya karena tekanan tektonik begitu ya. Kemudian ketika pecah atau ketika break begitu kan, gelombang yang tersimpan tadi itu selama ada proses penimbunan gaya tonik tadi akan dilepaskan sebagai sumber suara seperti itu ya, atau sumber gelombang ya. Oke, nah dilihat dari dari gambar ini, maka kita bisa mendefinisikan beberapa parameter gelombang begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ada saling menekan gitu ya, saling berdekatan. Di partikel udaranya ada yang saling menjauh, mendekat lagi gitu, saling menjauh, mendekat lagi, menjauh, mendekat lagi, dan seperti itu ya. Itu bisa digambarkan dengan gambar sinusoidal seperti ini gitu ya.
Jadi gambar apa, ada maksimum, ada minimum ya. Ini ada kondisi 0 seperti itu menggambarkan kondisi di atas gitu ya. Jadi kalau kita ambil salah satu apa di masing-masing posisi ya, di masing-masing posisi itu satu partikel gitu ya. Maka partikel itu dia akan berosilasi. Kadang dia misalnya maksimum ya, suatu saat dia akan minimum dan seterusnya seperti itu. Oke, sehingga bisa digambarkan oleh gambar seperti ini ya. Jadi ini adalah X begitu. Ya, jadi posisi aksis horizontalnya itu adalah X. Ya. Atau kalau X itu kalau gambar di atas ini ya ini X-nya begitu kan, seperti itu. Kemudian pergerakan ke kiri ke kanannya itu digambarkan oleh yang amplitudonya ya, oleh aksis vertikal seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah pergerakan partikelnya kita sebut sebagai U, sementara X adalah posisi di mana setiap partikel partikel udara ini berada begitu ya di sini. Kan ini banyak nih partikelnya kan seperti itu. Oke ya. Oke, semoga ini bisa dipahami seperti itu. Nah, dengan cara penggambaran seperti ini maka kita bisa mengidentifikasi beberapa parameter nih. Ada yang namanya amplitude ya atau amplitudo seperti itu. Amplitudo ada yang masih ingat apa definisinya amplitudo? Besarnya pergerakan partikel ya atau jarak partikel pada posisi terhadap posisi setimbangnya ya seperti itu. Oke, kalau misalnya dia dekat dengan posisi timbangnya ya dia amplitudenya kecil, tapi kalau dia jauh begitu ya, dia besar sampai dia maksimum di sini gitu kan. Ya, ini adalah posisi maksimumnya. Kemudian dia bisa kembali lagi seperti itu ya pada waktu yang lain ya, dan di posisi lain begitu kan, walaupun di sini yang di sini paling maksimum gitu, di posisi lain bisa berbeda seperti itu ya. Ada yang jadi ini adalah gambar ya. Ini harus kita jelas dulu. Ini adalah gambar atau snapshot ya. Ini adalah snapshot atau gelombang pada waktu tertentu lah ya, pada suatu waktu T seperti itu ya. Jadi gambar ini adalah kondisi di mana partikel ya berposisi tapi pada satu T tertentu seperti itu. Pada T yang lain itu dia akan berubah seperti itu. Begitu ya. Jadi dikenal sebagai snapshotnya ya. Jadi gambar sesaat pada waktu tertentu seperti itu. Oke, ada yang misal di sini ada yang pada waktu itu ada yang berada di posisi setimbang gitu kan, ada yang pada posisi maksimum, ada di pertengahannya begitu kan, dan terus ada yang di maksimum tapi berkebalikannya begitu kan, di arah yang berbeda dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi ini menggambarkan gambar-gambar atau kondisi pada suatu T tertentu. Nah, karena ini X, betul kita juga bisa mendefinisikan yang namanya wavelength ya, atau wavelength apa bahasa terjemahan ke bahasa Indonesianya? Panjang gelombang, Pak. Panjang gelombang. Good ya. Panjang gelombang. Nah, bagaimana cara menghitung panjang gelombang? Panjang kan ukuran jarak begitu ya. Nah, caranya misalnya bisa dari puncak ke puncak begitu ya. Atau bisa dari ini ada lembah ke lembah ya, ini istilahnya puncak begitu atau peak begitu ya. Ini ada lembah begitu ya, seperti itu, atau trap gitu ya, seperti itu. Oke, bisa di sini atau bahkan juga bisa dari sini nih. Jadi tidak harus dari puncak ke puncak ya, bisa juga misalnya mau menghitung dari posisi awalnya misalnya di sini nih, boleh begitu ya, di sini. Tetapi harus kita menghitungnya harus pada posisi ini lagi ya, setelah terjadi satu gelombang yaitu di sini seperti itu.
Kalau mau di lembah ke lembah ya dari sini ke sini seperti itu. Ya. Oke. Ya, jadi panjang gelombang jangan diterjemahkan sebagai jarak dari puncak ke puncak saja gitu ya, tapi bisa dari satu titik ke titik lain selama dia terjadi satu gelombang seperti itu. Oke ya, nanti ada definisi formalnya nanti di slide berikutnya ya, seperti itu. Oke, nah juga ada istilahnya velocity ya, ada velocity dari penjalanan gelombang ya, jadi ada amplitudo, ada wavelength, ada velocity atau kecepatan rambatnya seperti itu. Nah, di sini ada frekuensi begitu ya. Kapan kita menggunakan frekuensi nih, begitu ya. Nah, kalau begitu saya akan tunjukkan gambar ini ya, saya akan ambil. Jadi cara menggambarkan gelombang itu bisa pada saat T tertentu gitu ya, pada waktu tertentu. Misalnya kita sebut sebagai T0 lah gitu ya, pada saat T0 atau T ke I lah gitu ya, seperti itu, maka gambarnya seperti ini ya. Ini X gitu, ini seperti yang tadi ya. Nah, oke. Tetapi kita juga bisa menggambar gelombang untuk posisi tertentu ya. Jadi untuk X tertentu. Ya, seperti misalnya pada posisi X ke I gitu kan. Nah, kalau pada X ke I begitu, maka gambarnya yang horizontal itu bukan lagi X begitu, tetapi ini adalah T ya, seperti itu. Sebagai contoh misalnya sama lah ya, gambarnya seperti ini sebagai contoh. Nah, sumbu Y-nya sama-sama dia U seperti itu ya. Sama-sama dia U. Bedanya apa coba? Kalau definisi yang di atas tadi yang tadi sudah kita jelaskan begitu ya. Ini adalah snapshot keseluruhan medium begitu ya. Ini menggambarkan keseluruhan medium ya, keseluruhan medium atau partikel lah gitu. Keseluruhan partikel di dalam medium itu. Nah, kalau ini ya, kalau penggambaran seperti ini, maka ini adalah gambaran dari partikel medium tertentu seperti itu ya. Ya, supaya lebih realnya kalau misalnya kita main tali gitu ya, ini adalah taruhin tali kita begitu ya, ini gelombang tali ya, dipegang misalnya oleh seseorang di sini gitu ya. Ini ada seseorang di sini main tali juga begitu. Nah, yang kedua ini ya, kita hanya melihat satu partikel tali di sini misalnya kan, ya, karena terhadap waktu tentu kadang-kadang dia naik begitu kan, kadang-kadang dia turun kan, seperti itu. Nah, naik turunnya atau perubahan naik turun dari partikel itu terhadap waktu digambarkan oleh gambar yang kedua ini seperti itu. Ya. Nah, sementara yang gambar pertama ya, kita melihat keseluruhan partikel gitu ya. Kita melihat keseluruhan partikel di dalam tali tersebut. Begitu ya. Mudah-mudahan dipahami. Jadi penggambaran gelombang itu bisa kita melihat satu partikel atau kita melihat keseluruhan partikel. Ya. Nah, nanti kalau misalnya nanti sudah masuk ke gelombang seismik begitu kan, ya, atau seismologi atau gelombang gempa gitu ya. Ada yang masih ingat gelombang gempa diukur pakai apa? Cara mengukur gempa? Alat ukur gempa apa namanya? Seismometer, Pak. Nah, seismometer ya. Oke, jadi kejadian gempa diukur menggunakan seismometer. Nah, kalau seismometer lebih mana nih gambarannya? Yang pertama ini atau yang kedua nih? Kan di seismometer kita lihat ya ada rekaman, misalnya kan rekaman seperti ini begitu. Kalau seismometer kita kemana nih? Yang kedua kan ya, karena posisinya tetap begitu, kita melihat satu partikel, seakan-akan kita melihat satu partikel begitu, tetapi partikel itu kemudian
ada pergerakan baik itu naik turun atau dia ke arah utara selatan atau ke barat timur seperti itu gitu ya. Jadi seismometer atau rekaman gempa ya atau rekaman seismik begitu lebih cenderung untuk dekat ke nomor 2 seperti itu. Oke ya, seperti itu. Ya, nah ini kalau ini adalah terjemahan formalnya. Oh di sini ada yang di chat, coba saya buka dulu. Ada pertanyaan barangkali. Oh belum ada ya. Silakan ya kalau misalnya ada yang bertanya bisa angkat tangan ya, jangan tidak harus menunggu nanti ada sesi pertanyaan begitu. Kalau ada pertanyaan di tengah-tengah penjelasan saya silakan angkat tangan ya seperti itu. Nah ini definisi formalnya lah. Ini tadi ada amplitudo biasanya dinyatakan oleh A begitu adalah besarnya simpangan maksimum relatif terhadap posisi setimbangnya begitu ya seperti itu. Jadi posisi relatif terhadap posisi setimbang seperti itu. Nah tadi ada panjang gelombang ya, di sini adalah jarak yang dibutuhkan untuk satu siklus gelombang gitu ya. Jadi jangan diterjemahkan bahwa jarak panjang gelombang itu adalah jarak dari puncak ke puncak ya, karena tidak sebatas itu, bisa dari lembah ke lembah atau bisa dari satu posisi ke posisi lain. Yang penting itu terjadi satu siklus gelombang seperti itu. Ini tentu satuannya meter ya kalau kita pakai MKS begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada periode di sini ya. Periode adalah atau biasanya ditulis sebagai T begitu ya. Dinyatakan oleh simbol T itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk terbentuk satu siklus gelombang. Oke. Nah, kalau panjang gelombang tadi bisa dihitung dari representasi gelombang dengan sumbu X-nya adalah sumbu panjang, sumbu X begitu ya. Sementara kalau periode itu bisa dilihat kalau sumbu horizontalnya adalah sumbu time gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada frekuensi, ini adalah frekuensi artinya jumlah siklus gelombang dalam 1 detik. Artinya dalam 1 detik ada berapa gelombang, itu adalah frekuensi seperti itu. Ya, dalam hal ini frekuensi berkebalikan dengan T ya. Ya, ini seperti yang sudah kita tahu ya. Jadi frekuensi ya, tapi nah ini saya sengaja walaupun ini bukan hal-hal yang baru begitu tapi kita ingat lagi begitu karena hal-hal yang basic seperti ini yang akan kita gunakan nanti di kuliah kedepannya seperti itu atau di bahasan-bahasan kedepannya. Nah, kemudian kecepatan propagasi bisa dinyatakan dari lambda dibagi dengan T atau panjang gelombang dibagi dengan periode atau sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi ya, karena T adalah 1/F seperti itu. Oke ya, ini adalah definisi-definisi yang atau parameter-parameter ketika kita membahas gelombang gitu ya. Ada amplitudo, ada panjang gelombang, ada periode, ada frekuensi, ada kecepatan gitu ya. Kecepatan adalah panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Oke, nah setelah kita tahu ini dan tentunya ya kita sudah tahu bukan baru sekarang gitu ya, tetapi sudah cukup lama kita tahu istilah atau parameter gempa ini. Nah ini kita coba aplikasikan ke spektrum gelombang elektromagnetik gitu ya. Oke, jadi gambar ini menggambarkan spektrum dari gelombang elektromagnetik ya. Jadi kalau kita lihat gelombang elektromagnetik itu tidak terbatas pada satu tipe gelombang, tapi berbagai macam jenis gelombang, termasuk gelombang cahaya seperti itu. Ya, nah di sini yang tadi kita bahas gelombang cahaya itu hanya ada di rentang yang ini, ya, atau disebut sebagai gelombang cahaya yang visible, ya, cahaya yang bisa dilihat seperti itu. Ini hanya terbatas di seperti itu. Nah, gelombang elektromagnetik sendiri kalau kita lihat dari frekuensinya gitu, dia luas ya, rentang atau
pita frekuensinya untuk gelombang elektromagnetik itu luas. Sebagai contoh misalnya kita ambil dari betul panjang gelombangnya ya. Misalnya kita panjang gelombangnya bisa 10 meter begitu ya, sampai dengan panjang gelombangnya 10 pangkat min 14 meter. Bisa terbayang ya? Seberapa pendeknya 10 pangkat min 14 begitu ya meter. Kalau 10 meter kita gampang ya, kalau 10 meter kan bisa membayangkan tuh 10 meter kira-kira dari posisi kita sekarang itu ya berapa langkah, 20 langkah begitu ya ke depan itu adalah 10 meter seperti itu. Tapi kalau 10 pangkat min 14 begitu ya, wah kita bisa melihat bagaimana pendeknya itu panjang gelombangnya. Ya, bahkan lebih dari itu ya, ini juga masih terus ke sini gitu. Ini juga ada yang masih terus ke sini gitu ya. Oke, jadi spektrum gelombang elektromagnetik dari panjang gelombangnya bisa mulai dari 10 atau bahkan 100 begitu sampai dengan 10 pangkat min 14 seperti itu. Nah, dari frekuensinya begitu kan, dari frekuensinya kita lihat misal kalau kita yang sepadan dengan ini ya, misalnya yang sepadan dengan ini ya di sinilah. Ini kurang lebih di 3 kali 10 pangkat 7. Berapa tuh? 3 kali 10 pangkat 7 Hz ya. Sampai dengan 3 ya, kita lihat maksimum di sini aja ya. Walaupun ini lebih luas lagi seperti itu. Sampai dengan 3 kali 10 pangkat min 22 Hz ya. Seperti itu. Nah, kalau di wavelength-nya taruhlah 10 meter masih kita bisa membayangkan seberapa jaraknya begitu. Tapi kalau kita lihat frekuensinya 3 kali 10 pangkat 7 Hz ya, yang ini. Seperti itu. Sampai dengan 3 kali 10 pangkat 22 seperti itu. Nah, karena spektrum gelombang elektromagnetik itu cukup lebar, cukup luas begitu ya, maka dia punya karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, karena dia masing-masing punya karakter yang berbeda ya, setiap rentang frekuensinya, maka ada beberapa tipikal ya atau jenis-jenis dari gelombang elektromagnetik ya. Sebagai contoh misalnya adalah gelombang radio ya. Ini gelombang radio nih, gelombang radio ini rentangnya begitu. Saya hapus dulu biar. Ya, kalau ini kita lihat gelombang radio ada di rentang berapa nih di sini. Ya. Gelombang radio ini ada di rentang misalnya 3,10 maka 6 sampai 3,8 ya. Ini adalah rentang gelombang radio gitu kan. Seperti itu. Ya. Nah, kita bisa berkomunikasi sekarang, betul ya? Kita bisa berkomunikasi dari Ambon ya, kita bisa berkomunikasi dengan di Bandung seperti ini. Ini yang kita gunakan, begitu ya? Rentang frekuensi radio ini yang kita gunakan seperti itu, ya. Oke. Kemudian dari panjang gelombang 1 sampai dengan 10 pangkat minus 2 begitu ya. Ini masuk ke gelombang televisi ya di sini, ya. Makanya jadi semua bisa nonton televisi ini menggunakan rentang gelombang yang ini. Kemudian di sini ada gelombang microwave nih, ya. Ini salah satu yang digunakan untuk masak begitu ya di sini kan. Seperti itu. Ada infrared begitu ya dan seterusnya begitu ya. Oke, kita ambil pakai yang mana nih? Pakai yang warna ya, ini ada gelombang infrared gitu kan, atau inframerah ya, kita kenal inframerah begitu ya. Oke, ada ultra yang lebih setelah, kemudian ini gelombang visible, artinya gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya yang bisa dilihat oleh mata seperti itu. Lebih pendek dari itu ya, tidak bisa dilihat. Lebih panjang dari itu tidak bisa dilihat. Jadi ke sini semuanya invisible. Ya, yang visible-nya adalah yang bagian ini nih, yang bagian
yang panjang gelombangnya 700 nanometer sampai dengan 400 nanometer ya. Ini kita bisa melihatkan warna-warna yang bervariasi ya, mulai dari merah sampai dengan violet begitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada yang ultraviolet, ada X-ray atau sinar X begitu, ada gamma ray atau sinar gamma, dan ada cosmic ray seperti itu begitu ya. Ini dibedakan berdasarkan segmen-segmen dari dari frekuensi atau panjang gelombangnya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya seperti. Jadi gelombang elektromagnetik itu spektrumnya panjang ya. Dimaksud dengan spektrum itu adalah rentang frekuensinya gitu ya. Sebagai contoh misalnya kita ambil contoh misalnya kalau panjang gelombangnya ini ya, kita pakai yang ini ya dengan yang ini, coba lihat ya, perhatikan di sini. Di sini berapa panjang gelombangnya yang saya lingkari hitam ini? Panjang gelombang sama dengan 10 pangkat min 10 ya. Kemudian frekuensinya berapa? Kalau 3 kali 10 pangkat 18 ya. Ini meter, ini per second seperti itu. Nah, ini kalau ada pakai HP ya tentu akan kesulitan ya melihat slide-nya gitu. Tapi kalau menggunakan laptop atau komputer ini akan lebih jelas. Ya, coba kita lihat ya dari definisi yang tadi. Kita ini panjang gelombangnya 10 pangkat min 10 meter. Frekuensinya 3 kali 10 pangkat pangkat 18, sorry. Kalau pertanyaan adalah berapa kecepatannya ini? Berapa kecepatannya? Tadi gimana rumus kecepatan? Coba dihitung. Panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Coba, ada yang sudah dapat angkanya? Sepuluh pangkat min 10 dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 18. Berapa nih nilainya? 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, Pak. Oke, meter per second ya. Good ya. Siapa tadi? Dita ya? Oke ya. Angkanya seperti ini. Ada yang masih ingat ini kecepatan apa ini? Tiga kali 10 pangkat 8 meter per second. Kecepatan cahaya ya. Oke, kita lihat lagi misalnya yang lain ya. Coba kita lihat yang lain. Kita ambil ke gelombang televisi lah, atau gelombang microwave. Ini perbatasan antara microwave dan televisi ya. Ini 10 pangkat 2, ini 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 10 ya. Kita lihat di sini. Oke, jadi panjang gelombangnya itu adalah 10 pangkat min 2 meter. Kemudian frekuensinya sama dengan 3 kali 10 pangkat 10 Hertz ya, atau Hertz itu adalah per second seperti itu ya. Maka kecepatannya adalah lambda dikalikan dengan F seperti itu. Lambdanya adalah 10 pangkat min 2, frekuensinya adalah 3 kali 10 pangkat min 10 seperti itu ya. Nih kalau kita kalikan ini akan menghasilkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik ya. Jadi sama kalau kita lihat ya, mau
gelombang televisi, gelombang radio, microwave, gelombang infrared ya, ada gelombang visible, ada ultraviolet, X-ray, gamma ray, cosmic ray. Kalau misalnya kita hitung, maka kecepatannya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik ya, sama dengan kecepatan cahaya gitu kan. Seperti jadi gelombang elektromagnetik itu menjalar ya di ruang hampa begitu dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, tetapi karena apa? Karena masing-masing band ya, masing-masing pita gelombang elektromagnetik itu mempunyai wavelength dan frekuensi yang berbeda-beda ya, sehingga ini keperluannya juga untuk berbeda-beda begitu ya. X-ray misalnya, ada yang tahu X-ray digunakan untuk apa? Salah satunya ya, X-ray di dunia medis ya, ini X-ray ini yang di sini ya. X-ray itu digunakan salah satu untuk di dunia medis begitu ya. Kemudian infrared juga ya, bisa atau microwave lah ya. Microwave misalnya salah satunya bisa digunakan untuk keperluan memasak misalnya menggunakan microwave gitu ya. Seperti itu. Nah, karena mengapa? Karena yang dihasilkan adalah gelombang dengan frekuensi sekian ya, sehingga bisa mentransfer dari gelombang elektromagnetik menjadi panas seperti itu. Oke, ya demikian juga dengan ultraviolet, kita tahu ya kegunaan ultraviolet seperti apa begitu kan ya. Oke, ini adalah spektrum dari gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang kita lihat ya, ini adalah kecepatan ya, ini adalah kecepatan gelombang suara begitu ya, baik di ruang hampa. Jadi ini perbandingan antara kecepatan gelombang suara dan optik itu cahaya tadi ya, di ruang hampa dan di dalam medium. Ini yang di ruang hampa itu yang ini ya, ini di ruang hampa nih ya. Jadi yang baris pertama ini di ruang hampa, sementara ini di udara begitu ya. Ini di ruang hampa, ini di udara ya, ini di dalam air seperti itu. Oke, ini untuk gelombang suara di sini. Ini untuk gelombang suara. Ini untuk gelombang optik ya. Ya, kita lihat ya, gelombang udara kalau ya gelombang suara di dalam ruang hampa, ini dia tidak ada kecepatannya, dia tidak merambatkan energi begitu ya. Ya makanya kita tidak bisa mendengar suara di dalam vakum seperti itu ya, itu di ruang hampa seperti itu. Sementara di udara begitu ya, kecepatan suara itu 340 meter per second. Sementara di air dia 1500 meter per second seperti itu. Sementara untuk di gelombang optik dengan berbagai panjang gelombang yang berbeda begitu ya, 434 nanometer. Tadi ini termasuk di gelombang visible ya, 589, 656 gitu kan. Jadi ini ke arah mendekati warna merah, ke arah red begitu ya. Seperti itu, sementara ini ke violet seperti itu. Nah, kalau gelombang optik walaupun dia di ruang hampa, dia tetap punya kecepatan seperti itu. Ya. Bisa dilihat ya di sini. Demikian juga di udara begitu ya. Dan seterusnya seperti ini. Nah, di sini ada N ya. N tidak lain adalah indeks refraksi ya. N indeks refraksi atau perbandingan kecepatan di medium berbanding di ruang hampa ya. Ini kita lihat di sini ya. Oke, ini kok nggak bisa di-share. Ya, kita lihat yang di sini nih. Di sini N adalah ya, kalau kita ini N adalah C dibagi dengan V. Jadi perbandingan kecepatan di ruang hampa ya, ini kecepatan di medium seperti itu. Itu N disebut sebagai indeks refraksi. Oke ya. Nah,
hal tadi begitu ya, misalnya di awal tadi kita sudah melihat bagaimana gelombang di permukaan air begitu ya. Jadi kalau air kita ganggu, misalnya kita lempar batu begitu ya, seperti itu, maka akan ada muncul pola gelombang ya. Nah, pola yang seperti itu juga terjadi ketika misalnya terjadi gempa seperti itu ya. Sebagai contoh ini ya, sebagai contoh misalnya di sini ada sumber gempa begitu di kedalaman sekian, begitu cukup dalam di sini ya. Ada gempa di dalam bumi begitu dengan ya posisinya di sini seperti itu. Nah, maka apa yang terjadi di dalam bumi ya, di dalam interior bumi itu, kalau misalnya ada pelepasan energi elastik di sini ya, ini sama seperti halnya kita mengganggu gelombang permukaan air gitu ya, seperti itu ya, kayak di sini nih ya. Ini kita kan mengganggu permukaan air nih, maka akan ada pola yang seperti ini kan. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika ada gempa ya. Di sini ada sumber gempanya, misalnya karena ada slip antar lempeng begitu kan, seperti itu. Nah, dia juga menghasilkan gelombang yang sama seperti halnya gelombang di permukaan air tadi, seperti itu. Gitu ya. Ya cuman kalau yang di permukaan air itu bisa dilihat begitu ya, tetapi kalau yang di dalam bumi kan tidak terlihat ya, tidak terlihat polanya. Bukan hanya karena itu di dalam, tetapi juga karena amplitudenya juga kecil seperti itu ya. Ini gambar warna merah ya dan warna biru di sini itu menggambarkan amplitudenya tadi ya, apakah dia bergerak secara lagi naik atau turun seperti itu ya, amplitudenya seperti itu. Ya, itu digambarkan oleh warna merah dan warna biru seperti itu. Oke, jadi di sini gelombang seismik itu adalah, atau gelombang gempa ya, ini adalah gelombang elastik atau rambatan energi elastik ya, yang diakibatkan oleh gempa bumi. Bisa dalam bentuk ledakan gitu kan, atau aktivitas vulkanik seperti itu. Oke, ya. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan gempa, ada yang bisa menjelaskan bagaimana itu gempa terjadi? Dan bisa menjelaskan gempa misalnya gempa itu terjadi seperti apa prosesnya? Yang bisa menjelaskan bagaimana gempa terjadi supaya ada interaksi ya, supaya ini kalau misalnya kuliah online seperti ini, kalau tidak ada interaksi nantinya akan kurang efektif ya. Tetapi kalau misalnya walaupun online tetapi ada interaksi begitu ya, seperti itu hasilnya akan berbeda lah ya kalau hanya mendengarkan begitu ya, seperti itu. Silakan. Ya Pak, gimana ya Pak? Ya silakan Wahyu. Good. Sederhananya itu gempa itu terjadi akibat suatu pelepasan energi yang besar diakibatkan oleh pergeseran lempeng Pak, atau tumbukan yang terjadi di bawah permukaan bumi Pak. Oke ya. Gitu. Nah, jadi sumber tadi Wahyu menyebutkan bahwa sumber gempanya tadi bisa tumbukan antar lempeng misalnya kan, seperti itu gitu kan, atau misalnya bisa juga akibat dari vulkanik ya. Jadi berbagai macam tuh jenis-jenis gempa itu ada gempa vulkanik. Kalau gempa vulkanik maka sumbernya itu adalah proses-proses vulkanisme yang ada di bawah gunung api seperti itu kan. Tetapi kalau gempa tektonik tadi yang digambarkan oleh Wahyu tadi, misal tumbukan antar lempeng, itu adalah gempa-gempa tektonik karena menyangkut pergerakan relatif antar lempeng seperti itu. Begitu ya. Ada juga sih gempa gempa runtuhan gitu ya. Jadi gempa terjadi karena adanya suatu proses runtuhan, sebagai contoh misalnya kalau di terbentuknya gua bawah permukaan begitu ya, tiba-tiba ada yang sekian massa begitu dia anjlok begitu kan, seperti itu ya, itu disebut sebagai gempa-gempa yang runtuhan. Ya, bisa juga gempa ledakan kalau di eksplorasi ya, justru kita sengaja membuat gempa ya dengan
meledakkan dinamit misalnya kan, atau meledakkan kalau di laut itu airgun dan sebagainya seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah proses terjadinya gempa. Kalau kita lihat pola dari pola penjalaran gelombangnya seperti ini, maka ini mirip seperti halnya tadi kita mengganggu permukaan air yang tenang, kemudian terjadi penjalaran gelombang ya, yang tadi bentuknya juga secara kurang lebih hampir sirkular ya, hampir melingkar gitu ya, bentuk dari gelombangnya ya, atau waveformnya juga melingkar seperti itu ya. Oke. Nah, sebagai contoh misalnya ini ya, ini ada animasi yang saya rasa cukup bagus ya. Kita lihat ya, ini sumber gempanya begitu ya. Kemudian dilihat begitu ya, ada ini. Nah, baru masuk direkam di stasiun pertama gitu kan, langsung nih dia merekam getaran gempanya seperti itu ya. Nah, ini di stasiun kedua ini baru terekam di waktu yang di sini seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat begitu kan bagaimana ruwetnya gelombang gempa di interior bumi seperti itu, sama halnya ketika kita juga melihat bagaimana pola penjalanan gelombang di permukaan air ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah animasi hasil dari pemrograman komputer. Ini saya ambil dari Oxford ya, seperti itu ya. Nanti adik juga bisa searching begitu ya, bagaimana animasi dari terjadinya gelombang gempa seperti itu. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tadi yang saya sampaikan tadi ya, bahwa pola penjalaran gelombang gempa itu ya kurang lebih mirip lah begitu ya dengan gelombang yang bisa secara visual kita lihat, misalnya tadi gelombang di permukaan air. Next, begitu ya. Nah, kalau tadi saya bicara terkait dengan gelombang gempa atau gempa bumi, begitu ya. Nah, gelombang gempa pun atau gelombang seismik pun bisa kita manfaatkan untuk keperluan eksplorasi ya. Eksplorasi sumber daya alam. Contohnya misalnya migas, minyak dan gas, begitu ya. Walaupun tentu tidak terbatas pada itu ya, bisa juga untuk keperluan misalnya eksplorasi geothermal ya, seperti itu, atau eksplorasi bahan tambang gitu ya. Ini juga bisa diaplikasikan ke hal-hal yang seperti itu. Nah, bedanya apa ya? Bedanya gelombang seismik ya, yang untuk keperluan eksplorasi di geofisika begitu kan, dengan gelombang seismik akibat gempa. Kira-kira apa yang membedakannya nih di sini? Yang membedakannya itu adalah sumbernya gitu kan. Tadi kalau gempa bumi gitu kan, itu adalah gempa-gempa alamiah ya, jadi gempa-gempa yang terjadi secara mungkin tidak bisa ditebak secara waktu begitu kan. Nah, berbeda dengan keperluan untuk eksplorasi, justru kita gempanya kita buat ya, seperti itu. Kemudian gempa tadi ini kita buat misalnya menggunakan vibrator truck seperti itu kan, bisa menggunakan petasan, bisa menggunakan dinamit, bisa menggunakan palu begitu kan ya, atau menggunakan weight drop ya, dengan menjatuhkan benda begitu pada ketinggian tertentu, maka dia akan menghasilkan akan menjadi sumber gempa seperti itu. Oke, ya, kemudian sumber gempa itu akan mengemisikan gelombang seismik. Ini yang digambarkan oleh garis-garis atau sinar-sinar gelombang seperti ini begitu ya. Kita lihat ini ada gelombang dari sumber menjalar ke bawah gitu kan, masuk ke batas lapisan. Di sini di bawahnya ada air seperti itu, kemudian dia ke atas. Sementara gelombang yang ini masuk ke batas antara medium atau batuan dengan reservoir minyak seperti itu, ada dipantulkan ke atas, terus seperti itu kan, ada yang melewati gas dan sebagainya seperti itu. Nah, nanti hasil pantulannya itu kita rekam gitu kan ya, hasil pantulan gelombang dari sumber tadi ya, ketika dia berinteraksi dengan medium, maka akan ada gelombang sekundernya, misalnya berupa
gelombang pantul itu akan direkam nih pantulannya seperti itu. Contohnya hasil rekamannya seperti ini, gitu ya. Ini adalah contoh hasil rekaman survei seismik begitu ya. Jadi yang sumbu vertikal ini adalah sumbu waktu ya, sumbu waktu, sementara sumbu horizontal ini dia menunjukkan dari posisi alat perekamnya atau seismometernya atau disebut sebagai geoponnya gitu ya. Disebut sebagai geoponnya. Ini ada geopon pertama, geopon ke-1, 2 sampai 20 di sini gitu kan. Jadi kita menempatkan seismometernya. Kemudian ada seismometer yang ke-40 di sini, terus sampai dengan seismometer ke-120 ya dalam rekaman ini. Tentu nanti bisa rekamannya bisa lebih sedikit atau lebih banyak tergantung dari bagaimana kita setting di lapangan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita lihat satu garis ke bawah ini gitu kan, maka kita akan mempunyai gambar ya satu rekaman seismik begitu ya. Seperti itu. Sebagai contoh misalnya kita ambil yang di rekaman pertama nih gitu kan, maka akan menghasilkan satu rekaman yang seperti ini ya. Ini adalah time ya atau waktu seperti itu. Ini pada posisi 1. Pada posisi 2 begitu kan, misalnya di posisi 2 dia akan merekam getaran juga kan. Ya, tapi kita misalnya ini getaran yang direkam oleh geopon kedua, ketiga juga seperti itu gitu kan. Terus ya kalau kita punya 120 geopon, maka contohnya adalah gambar yang di samping ini seperti itu. Oke ya. Nah, dari gambaran yang seperti ini nanti seorang geofisikalis atau nanti Anda juga akan ada mata kuliah khusus ya tentang ini, metode seismik gitu atau kuliah seismik refleksi. Nanti adik-adik semua juga akan dilatih bagaimana memproses atau mengolah data seperti ini ya, sehingga dari data seperti ini keluar informasi kondisi di bawah permukaan. Misalnya ada apa nih di bawah permukaan, apakah ada reservoir oil, ada gas, ada water, seperti itu gitu ya. Nanti tentu ini memerlukan tahap pengolahan data yang lebih advance seperti itu. Ya, nah ini kalau di darat, ini kalau di laut seperti ini ya. Tapi prinsipnya sama begitu kan, ada sumber ada sumber ledakan atau sumber gempa begitu ya, sumber gelombang nanti akan mendistribusikan gelombang ke segala arah begitu, dia akan berinteraksi dengan struktur di bawah permukaan bumi ya, nanti dia akan hasil rekamannya itu akan membawa informasi terkait dengan struktur bawah permukaan bumi seperti itu ya. Ini seismik eksplorasi seismik di darat, ini seismik eksplorasi di laut seperti itu. Oke. Nah, tadi menggunakan gelombang mekanik. Nah, sekarang ini adalah survei geofisika atau metode eksplorasi geofisika, tetapi bukan gelombang mekanik yang digunakan. Ini menggunakan gelombang elektromagnetik begitu ya. Nah, prinsipnya sama ya. Ada transmitter, jadi ada sumber gelombang primer begitu kan. Ada receiver atau penerima seperti itu ya. Nanti gelombang elektromagnetik dia akan berinteraksi dengan suatu material yang konduktif atau yang bersifat konduktor ya di bawah permukaan bumi seperti itu ya. Nanti dari hasil interaksi dari ada transmitter dengan konduktor, dia akan menghasilkan arus atau eddy current atau arus pusar istilahnya kan ya. Arus pusar, nanti arus pusarnya akan menghasilkan gelombang sekunder ya. Nah, gelombang sekunder ini juga yang direkam di receiver seperti itu. Ya, ini prinsip dari penggunaan gelombang elektromagnetik. Nah, contoh real di lapangannya ada yang alatnya ya. Ada yang seperti ini begitu kan ya, gelombang elektromagnetiknya. Ada yang menggunakan seperti ini begitu ya. Ini adalah contoh-contoh dari pemanfaatan gelombang elektromagnetik untuk keperluan eksplorasi geofisika. Nah, ini contoh ya, ini contoh di lapangan real ya, ini mahasiswa begitu ya. Mungkin nanti juga adik-adik juga akan punya pengalaman ya, survei elektromagnetik seperti ini. Kita lihat ya. Nah,
ini adalah lintasannya ya, ini pakai meteran begitu. Ini lintasannya, nah kemudian jalan ini ya, ini jalan, operatornya jalan begitu. Nah sebetulnya sambil jalan ya, gelombang elektromagnetik itu dia memancarkan gelombang ke dalam tanah begitu. Kemudian nanti dia akan merekam pantulannya seperti itu ya. Jadi sambil jalan dia sambil memancarkan gelombang elektromagnetik ke bawah, kemudian diukur lagi seperti itu. Terus begitu ya, sampai dengan akhir lintasan seperti itu. Ya. Ya, tentu nanti adik-adik juga punya akan punya pengalaman yang seperti ini. Tapi kalau di Unpati yang alat EM-nya udah ada belum ya Bu Resti ya? Alat apa, Pak? Elektromagnetiknya. Misalnya Kalau yang di kami adanya geolistrik, terus magnetik, sama seismograf kalau saya tidak salah. Seismograf ya. Ya. Nah mungkin tadi seismograf ya, nah mungkin kalau EM juga ya kami juga di yang di Ganesha juga kami ini minjem ya karena secara ini kami juga tidak punya atau punya tapi rusak begitu ya. Jadi ini kami minjem nih ya nanti. Oke, tapi tadi ada ada refraksi atau apa yang nanti bisa digunakan begitu ya seperti itu. Nah ini salah satu contoh di lapangan yang real ya. Nah ini kalau misalnya di airborne ya menggunakan di survei airborne elektromagnetik, jadi elektromagnetik tapi menggunakan di udara begitu surveinya seperti ini ya. Ya tentu dibandingkan dengan survei di darat ini akan lebih mahal ya karena kita perlu perlu helikopter gitu, perlu sewa helikopter ya. Berapa itu ya cukup mahal seperti itu. Nah sebetulnya harapannya kalau sekarang ada drone begitu ya dengan teknologi drone, kalau misalnya ada adik ada yang senang dengan instrumentasi begitu ya, bisa mengkombinasikan antara alat geofisika ya dengan drone. Ini tidak harus lagi pakai helikopter yang mahal kan, kalau drone relatif murah seperti itu ya. Tetapi juga tentu harus mengembangkan alat yang relatif nggak terlalu berat ya, karena kalau berat kan susah drone-nya, kecuali kalau drone-nya drone yang besar seperti itu ya. Jadi tantangan dari segi sisi instrumentasi juga sangat terbuka ya di geofisika ini. Jadi bagi yang senang elektronik begitu ya, nanti akan belajar dengan Pak Warsan atau dengan Pak Dadi begitu ya. Tolong yang senang itu bisa digeluti, bisa di perdalam gitu ya ilmunya ya. Siapa tahu dari sekian orang begitu ya Bu Resti yang lulusan PG itu ada yang ngutak-ngatik elektronik gitu bisa menghasilkan alat begitu ya, harapan kita seperti itu. Nah ini contoh metode elektromagnetik atau dikenal dengan GPR ya, ini georadar kita mengenalnya seperti itu begitu ya. Oke, ini juga sama, ini metode geofisika menggunakan menggunakan teori gelombang elektromagnetik. Nah ini hasil radar gramnya begitu kan, ini hampir sama dengan rekaman seismik begitu ya seperti itu ya. Tetapi mungkin pengolahannya juga mirip-mirip sama dengan seismik seperti itu ya. Oke. Nah, jadi setelah mengetahui gunanya ya gelombang mekanik begitu dan gelombang elektromagnetik untuk keperluan eksplorasi geofisika ya, maka kuliah ini dirancang sedemikian rupa sehingga adik-adik semua itu punya dasar teori gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik yang lebih lagi seperti itu kan ya. Jadi walaupun tadi saya menjelaskan bagaimana aplikasi penggunaan gelombang baik mekanik maupun elektromagnetik di eksplorasi geofisika, tetapi yang akan dibahas di kuliah ini tidak ke metode geofisikanya, tidak ke metode geofisikanya, tetapi kita akan lebih membahas ke teorinya. Makanya mulai dari gelombang tali, gelombang elastik begitu kan, karena kalau di sini dibahas misalnya
tentang seismiknya nanti akan overlap ya dengan metode seismik misalnya kan seperti. Jadi di kuliah ini kita akan mostly akan terutama membahas tentang teori gelombangnya seperti itu ya. Aplikasinya nanti akan adik-adik terima saat kuliah di metodologi geofisika ya, misalnya ada metode elektromagnetika, ada metode seismiknya gitu kan, atau geolistrik tadi ya dikatakan Bu Resti, atau yang lain-lain seperti itu ya. Jadi kuliah ini adalah akan membahas aspek teorinya. Nah, kita bagi di sini ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Nah, pengalaman tahun lalu, jadi saya itu akan fokus ke gelombang mekanik, begitu ya Bu Resti ya, dengan kurang lebih di 12 kali pertemuan atau kurang lebih 12 kali pertemuan, berarti kan 6 minggu begitu ya. Nah, yang bagian gelombang elektromagnetiknya ini akan di handle oleh Bu Resti dan Pak Pati ya di sana seperti itu. Ya, jadi kita mulai gelombang tali, gelombang elastik, gelombang bidang, refleksi, refraksi, gelombang permukaan, teori sinar gelombang, atenuasi gelombang, difraksi gelombang gitu ya. Itu yang akan saya bahas seperti. Dan ini lebih ke konsep teorinya, ingat ya. Jadi bukan ke aplikasinya, karena aplikasinya sekali lagi saya tekankan lagi akan ada di kuliah lain seperti itu. Oke, nah ini bukunya ya. Ini beberapa buku yang bisa digunakan. Ini buku yang dari Pak Abnimar, ini sudah cukup lama begitu ya digunakan, gelombang dalam geofisika. Ini juga saya mungkin baru tahun 2023 ya. Saya menulis tentang teori gelombang atau teori elastis dan gelombang seismik begitu ya. Seperti itu. Kemudian juga ini ada buku-buku yang berbahasa Inggris bisa digunakan ini ya. Tetapi ya kita tahu ya buku itu cukup mahal begitu ya. Jadi tidak terbatas pada buku lah. Nanti adik-adik tinggal searching di internet misalnya teori tentang gelombang atau fisika tentang gelombang atau apapun begitu ya, nanti bisa mendapatkan beberapa artikel seperti itu. Ya. Nah, saya tuh kelupaan Bu Resti, waktu Pak Pati kesini tadi saya mau nitip ini buku ini tadi. Oh, Ya, iya, Pak. mau nitip buku ini. Kalau misalnya saya ada kebetulan saya ada sisa beberapa buku gitu Bu Resti ya, tadi semua saya titipkan ke Pak Pati waktu itu, saya lupa begitu. Kalau misalnya Bu Resti nanti bisa ngasih alamat ini, nanti bisa saya kirimkan Bu. Iya, baik Pak. Ya, nanti kalau ini saya kirimkan mungkin berapa gitu ya. Ya, baik Pak, siap. Bisa kirim. Saya masih ada beberapa stok nih di sini yang seperti itu ya. Dan ini terakhir tentu kita harus punya ini ya, ada bagian UTS, nanti kan komponen penilaiannya ada UAS, begitu ada kuis dan ada tugas ya. Jadi biasanya seperti ini formatnya ya, atau porsinya seperti ini, UTS 30%, UAS 30%, kuis 20%, nanti ada tugas begitu ya, atau PR ada 20% ya. Nah, syarat kehadiran biasanya saya ini 75%, nah, kecuali ada aturan yang spesifik dari Unpati ya. Misalnya berapa berarti kalau 80 atau 85 barangkali? Kurang lebih sama Pak, 75-80%. Jadi ya. Kalau saya tidak salah hanya boleh alpha sekitar 3 atau 4 kali pertemuan dari total jumlah pertemuan yang diberikan. Oke, berarti tolong dipraktikkan ya untuk dari semua ya. Jadi syarat hal seperti itu, karena kalau misalnya taruhlah walaupun jarang terjadi, nilainya bagus tetapi kehadirannya misalnya sangat minim gitu kan, ya ya tidak memenuhi ya kriteria kelulusan seperti itu ya. Walaupun jarang sih gitu kan, biasanya nilai itu berhubungan atau berbanding lurus dengan kehadiran seperti itu ya. Oke ya, rasanya ini adalah slide terakhir saya begitu. Dan oke ya, ini saya akan stop share. Ya, ini adalah pertemuan awal kita, jadi ini lebih ke pendahuluan ya, supaya adik-adik punya gambaran secara menyeluruh kira-kira kuliah ini akan seperti apa begitu kan, kemudian kegunaan kuliah ini apa begitu ya.
Sehingga harapannya kalau tahu bahwa ini akan berguna nanti di semester-semester lebih lanjut begitu, adik bisa lebih semangat, walaupun ya ini akan terkesan kuliahnya memang kuliah fisika begitu ya, akan terkesan kuliah fisika, tetapi kalau ya harapan kami ya adik akan tetap semangat begitu ya, seperti itu. Barangkali itu Bu Resti dari saya Baik, Pak. ya untuk kuliah awal ini. Ada yang bertanyakan dari Mas Yusa? Silakan. Sudah terbayang belum apa skupnya begitu? Mudah-mudahan sudah terbayang lah ya. Jadi mulai minggu depan kita akan sudah masuk ke materi ya, baca lagi tentang gelombang tali ya. Gelombang tali kan bukan baru pertama kali ya dibahas ya. Sudah di waktu di SMA juga kita belajar, di fisika dasar ya, di fisika dasar 1 juga kita belajar seperti itu. Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bisa stop sampai di sini pertemuan pertama ini ya. Sampai ketemu lagi hari apa nih? Hari Kita izin ambil gambar dulu, Pak. silakan. Silakan Yohanes. Ada dari mahasiswa, silakan videonya di-on kan. Oh, untuk absen juga ya, berarti ya? Ya Pak, jangan sampai sebagian tidur ini. Diusahakan jangan tidur ya, mendengarkannya ya sambil bawa tulisan gitu kan. Jadi kalau ada yang ini misalnya dicatat seperti itu ya. Karena kalau sambil tiduran tuh pasti ngantuk ya, udah bablas gitu kan. Yohanes, mana Yohanes? Udah, Johannes? Wahyu, Yohanes. Udah Yohanes Bu, tuh? di screen set Bu. Oke, kalau sudah berarti barangkali kita bisa Terima kasih, Pak. pertemuan kali ini. Sampai jumpa hari